jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, saya sekali lagi mau sapa semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita sama-sama memuji Tuhan hari ini. Mari sama-sama menyembah Dia. Namun sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah yang kudus, Allah yang kami boleh sapa sebagai Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, Raja kami, namun Engkau juga sahabat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan luar biasa. Bapa, kami sungguh melihat penyertaan dan perlindungan serta pemeliharaan yang Engkau berikan bagi kami sepanjang hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh memiliki makanan, kami boleh memiliki pakaian, itu semua hanya karena anugerah dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Bapa, hari ini Bapa, kami rindu untuk kembali menghampiri tahta kudus-Mu, untuk kembali memuliakan Engkau, membawa sembah syukur kami atas semua yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus melalui ibadah hari ini, kami rindu untuk kembali lagi Tuhan memiliki pengharapan di dalam Engkau, untuk kembali lagi percaya akan janji-janji-Mu, sebab Engkau yang berjanji dan Engkau yang berkata, Engkau tidak akan pernah membatalkan dan mengingkari janji-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk percaya dan setia menanti sampai janji-Mu itu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah sembah kami, inilah pujian kami, biar kiranya ini semua menyenangkan hati Tuhan dan berkenan bagi-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita katakan marilah hai umat Tuhan. Dia
Yesus. Benar Tuhan, biar setiap tarian dan pujian kami itu menjadi persembahan bagimu. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Betapa kami mengerti Tuhan, janji-Mu sungguh indah bagi hidup kami. Ajar kami untuk percaya, walaupun situasi belum seperti apa yang kami bayangkan. Ajar kami untuk berharap dan berserah penuh pada Engkau Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak terima semuanya. Hanya Engkau yang layak terima puji sembah kami. Kemanakah aku dapat
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang sujud sembah di hadapan Tuhan. Karena kemurahan kasih-Mu kami bisa berkumpul bersama-sama, baik yang ibadah di gereja maupun yang ibadah di rumah. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami sehingga tatkala kami membaca merenungkan firman Tuhan, firman itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi sukacita bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Apa kabar? Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang sehat, amin. Baik, satu bagian kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya membacakannya untuk kita semua. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala ala mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras, maka tempat itu dinamakan
Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Tema kita hari ini, aku tidak akan membatalkan janjiku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan, Allah membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir oleh karena mereka berseru kepada Tuhan di dalam penderitaan, di dalam penindasan yang mereka hadapi di tanah Mesir. Tetapi juga Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir oleh karena Tuhan mengingat akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam Keluaran 2 ayat yang ke-23 dan 24 berkata begini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian di dalam Keluaran 6 ayat yang ke-7 berkata, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari bagian ayat firman Tuhan ini, Tuhan selalu mengingat akan apa yang telah dijanjikannya dan Dia menggenapinya. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Katakan, Allah itu adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya, apalagi Dia membatalkannya. Di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Tuhan kembali melakukan perjanjian dengan Musa dan bangsa Israel yang dikenal dengan perjanjian Sinai. Perjanjian Sinai itu berisi tentang 10 hukum Tuhan yang harus ditaati oleh seluruh orang Israel. Ya, sekali lagi, 10 hukum Tuhan itu yang harus ditaati oleh seluruh orang Israel. Lalu kalau kita perhatikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selama perjalanan itu berulang-ulang bangsa Israel diingatkan, diajarkan supaya mereka tetap berpegang teguh kepada perjanjian Sinai dan melakukannya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tetapi kalau kita perhatikan juga, seringkali mereka gagal untuk taat kepada Tuhan. Mereka tidak disiplin, mereka memberontak, mereka bersungut-sungut. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tetapi Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya dengan mereka. Musa berulang-ulang mengingatkan bangsanya. Di dalam Ulangan 4 ayat 23 berkata, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan seterusnya. Waktu bangsa Israel berada di tanah Kanaan, sebelum Yosua mati, dia mengingatkan bangsa Israel supaya mereka menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Lalu kemudian mereka meresponi Yosua dengan luar biasa. Mereka berkata, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Setelah mereka menikmati semua yang baik di tanah Kanaan, mereka lupa akan perjanjian Tuhan. Mereka lupa akan pesan, akan pengajaran, akan nasihat daripada Musa dan Yosua. Mereka lalu hidup di dalam penyembahan berhala.
Dan kita perhatikan di dalam ayat 1 berkata, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Di dalam ayat 1, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa dulu di Gilgal mereka memberi diri disunat, lalu kemudian mereka merayakan Paskah sebagai wujud ketaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi kini di Bokim mereka ditegur karena ketidaktaatan. Tuhan berkata sekali lagi bahwa aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu, tetapi karena ketidaktaatan kamu mengalami penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Amin. Tuhan tidak akan membatalkan perjanjiannya. Tetapi kita perhatikan di dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada satu prinsip yang terkandung dalam sebuah perjanjian, yaitu ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan hukuman, bahkan kutuk. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, supaya kita menikmati semua yang baik dari perjanjian Tuhan, maka yang pertama, kita percaya kepada Sang Pemberi Janji. Katakan percaya kepada Sang Pemberi Janji. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, melalui ayat ini Petrus hendak menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah lalai di dalam menggenapi akan janjinya di dalam kehidupan kita. Tetapi di pihak manusia, kadangkala manusia itu selalu meragukan akan janji Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang adalah Sang Pemberi Janji itu bagi kita. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu memegang perkataannya. Tuhan itu bukan seperti manusia yang seringkali lalai di dalam menepati janjinya. Tuhan itu bukan manusia yang kadangkala berdusta. Kalau Tuhan berjanji, maka Dia pasti menggenapinya tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Yosua 21 ayat 45 berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Tuhan itu menjanjikan setiap hal yang baik kepada kita. Dan semua hal yang baik yang Tuhan janjikan, Dia pasti menggenapinya bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kita semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Tuhan berjanji memberkati kita, maka Dia pasti memberkati kita. Kalau Tuhan berjanji Dia melindungi kita, maka Dia pasti melindungi kita. Kalau Tuhan berjanji menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, maka Dia pasti menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit.
Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang percaya katakan amin. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat berkata begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud begitu yakin, Daud begitu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan dia. Walaupun dia harus menghadapi lembah kekelaman, dia harus menghadapi berbagai masalah pergumulan di dalam kehidupannya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bersama dengan Tuhan dia tenang menghadapi semua pergumulan yang ada. Dan ini menjadi pesan bagi kita semua sebagai orang percaya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sedang menghadapi lembah kekelaman di dalam kehidupan kita, percaya Yesus beserta dengan kita. Amin. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Artinya apa? Ada kuasa Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan bagi kita untuk menghadapi setiap masalah pergumulan. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jadi supaya kita menikmati semua yang baik dari perjanjian Tuhan, yang pertama adalah kita percaya kepada Sang Pemberi janji itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, taat kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam ayat yang kedua, bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka kompromi dengan dosa. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka tidak menghiraukan Tuhan lagi. Mereka lupa akan Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga, Tuhan menghukum mereka. Bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel? Di dalam ayat 3 jelas sekali. Tuhan menghukum mereka dengan tidak menghalaukan suku-suku bangsa yang ada di sekitar mereka, yang akan menjadi musuh mereka. Bahkan berhala-berhala yang ada menjadi jerat bagi bangsa Israel. Dan ini adalah konsekuensi tatkala kita tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kita. Jadi mari kita belajar sama-sama untuk taat kepada Tuhan, belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai kaum muda, kalau Tuhan mengingatkan kita supaya kita menghormati orang tua, mari kita belajar untuk menghormati orang tua. Jangan kita memberontak kepada orang tua kita. Kalau kita diingatkan Tuhan supaya jangan berdusta, mari kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Kita belajar jujur di hadapan sesama kita, suami, istri, orang tua dan anak. Kita semua belajar jujur. Amin. Itu sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menghukum kita karena pelanggaran dan dosa kita, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami berbagai hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Dan ini juga yang dialami oleh bangsa Israel waktu mereka sudah ada di tanah Kanaan.
Sehingga di dalam penghukuman Tuhan itu, di dalam ayat yang keempat, mereka sadar dan mereka bertobat kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, supaya kita menikmati yang baik dari perjanjian Tuhan, maka kita harus hidup taat kepadanya. Karena ketaatan mendatangkan perkenanan dan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 5 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi kalau kita berkata bahwa kita taat kepada Tuhan, kalau kita berkata bahwa kita menuruti segala perintah Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ketaatan membawa kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Ketaatan adalah sebuah kualitas karakter yang menentukan masa depan seseorang. Amin. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apa saja yang kita minta dari Tuhan, kita akan memperolehnya dari Tuhan. Amin. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita pasti melakukan semua perintah-perintah Tuhan, dan akhirnya kita berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, di mana ada ketaatan, di situ pasti ada berkat. Di mana ada ketaatan, di situ pasti ada mujizat. Di mana ada ketaatan, di situ pasti ada kemenangan. Di mana ada ketaatan, di situ pasti ada pemeliharaan Tuhan. Di mana ada kemenangan, ketaatan, di situ ada perlindungan dan keleputan. Amin. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua sebagai orang percaya, supaya kita menikmati semua yang baik dari setiap janji-janji Tuhan. Maka yang pertama, kita harus percaya kepada Sang Pemberi janji. Bukan kita percaya kepada janji, tetapi kita percaya kepada Sang Pemberi janji, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, tidak cukup kita percaya kepada Sang Pemberi janji itu, tetapi mari kita belajar hidup taat kepadanya. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Materaikan kebenaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami terus menikmati akan perjanjian dengan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Teguhkan iman kami semua, supaya kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu pada hari ini. Kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga.
Berkati seluruh jemaat di dalam kehidupan mereka setiap hari. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua Tuhan. Dan Engkau tuntun mereka semua di dalam menjalani kehidupan, di dalam melakukan berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan mereka semua. Tutup bungkus seluruh jemaat dengan kuasa darah-Mu Bapa di sorga. Hindarkan dan jauhkan daripada seluruh jemaat sakit, penyakit, niat jahat orang, roh maut sekalipun Tuhan. Perlindungan kuasa darah Yesus itu menjadi bagian seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kebutuhan jemaat Engkau cukupkan Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami semua di dalam pendidikan. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kemampuan bagi mereka. Sehingga mereka mampu untuk mengikuti pendidikan dari rumah masing-masing Tuhan. Ajarkan anak-anak kami dari sekarang supaya mereka terus taat dan setia. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan masa depan anak-anak kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi anak-anak kami. Dan kami berdoa Tuhan, kalau ada jemaat yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka semua Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang menolong pemerintah bangsa kami, mampukan mereka di dalam hikmat-Mu Tuhan, supaya mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Biarlah setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, semuanya itu mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. TNI dan Polri Tuhan tolong, sehingga mereka juga mampu untuk menjaga keamanan di bangsa ini Tuhan. Setiap niat jahat orang yang hendak memecah belah bangsa ini, kami berdoa, kami hancurkan, kami gagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan para medis, semua mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Para pasien yang dirawat Tuhan, Engkau jamah lawat mereka semua. Engkau pulihkan, sembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam minggu yang akan kami masuki dan kami jalani bersama-sama, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau terus menolong kami, memberkati kami, menuntun kami, sehingga apa saja yang kami kerjakan, lakukan itu berhasil senantiasa. Oleh karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Saya persilakan semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, tetap menyertai jemaat Tuhan, mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.